Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Nur Aini sebagai guru pengajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya, yakni konotatif dan emotif. Hal ini berbeda dengan bahasa ilmiah yang denotatif dan rasional. Sekalipun konotatif dan emotif, bahasa novel tetap mengacu kepada bahasa yang digunakan masyarakat atau konvensional agar tetap dipahami oleh pembacanya. Dalam sistem bahasa di dunia, tidak satu pun sistem bahasa yang universal. Artinya, sistem bahasa yang dimiliki oleh suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan sistem bahasa yang dimiliki oleh masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemahaman suatu novel yang menjadikan bahasa sebagai bagian dari sistem sastra akan tergantung pula pada budaya yang melatar belakangi novel tersebut. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. 2. Menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Contoh, sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bonjol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan, aku usahakan malam ini sudah diketahui jawabnya. 3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. 4. Menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Contoh, Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. 5. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Contoh, Gajah Mada merasakan apa yang dialami Senopati Gajah Enggon. 6. Menggunakan banyak dialog. Contoh, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut maka Patik bakar. Surat apa Nyi Gede, lontar ataukah kertas? 7. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha. Gajah Mada sang pemilik wajah yang amat beku itu. Demikian rangkuman materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, bacalah kutipan novel sejarah Kemelut di Majapahit. Kemudian analisislah kaidah kebahasaan novel sejarah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.